Halo teman-teman, salam inklusi. Joni di sini ketemu lagi dengan saya, dan ini sebuah video yang cukup spesial ya buat saya karena pertama ini diambilnya di penghujung tahun 2022, jadi sengaja saya ambil vlog ini malam-malam, kurang lebih jam 11 menjelang jam setengah 12 malam. Jadi di detik-detik pergantian tahun 2023. Kemudian spesial yang kedua, saya ambil video ini benar-benar sendirian, mulai dari masang tripodnya, kemudian ngepasin posisi kameranya. Saya mengandalkan informasi dari voice over yang sudah bisa menginformasikan bahwa posisi wajah saya tepat ada di tengah. Nah, ini semoga hasilnya sesuai dengan apa yang dikatakan oleh voice over begitu. Silahkan nanti dicek dan diberi feedback ya di komentar, apakah memang hasilnya cukup bagus atau tidak. Nah teman-teman semua, semoga berkabar baik, sehat di penghujung tahun 2022 menuju tahun 2023 ya. Dan tentu juga saya sih pingin berterima kasih sekali karena sampai dengan saat ini saya sampai di titik ini begitu, artinya channel ini tetap berjalan, kemudian saya juga masih ada di lingkungan kegiatan dan aktivisme bersama dengan sebagian dari kawan-kawan untuk isu difabel maupun bersama dengan teman-teman masyarakat sipil yang lain begitu. Ini satu kebahagiaan ya, karena saya bisa melewati 2022 dan tentu bersama dengan teman-teman semua. Ya sebenarnya kalau dibilang apakah tahun 2022 itu banyak hal yang bisa dibanggakan begitu ya, antara iya dan tidak, tetapi poinnya sebenarnya bukan soal keberhasilan atau ketidakberhasilan saya rasa, tapi bahwa selalu ada pelajaran dari setiap hal yang telah kita lalui begitu. Ya secara pribadi maupun sebagai seorang aktivis yang aktif bergiat di masalah-masalah atau isu-isu difabel ataupun juga berjejaring dengan masyarakat sipil yang lain, saya pribadi sih merasakan bahwa tahun 2022 itu tahun yang cukup mengesankan gitu ya. Ada beberapa hal setidaknya, maaf. Pertama, kalau saya sebagai pribadi begitu ya, sebagai seorang ayah, sebagai seorang kepala keluarga begitu ya, tahun 2022 itu tahun yang mulai mendebarkan sebetulnya, karena 3 anak saya itu sedang bersiap untuk masuk ke jenjang pendidikan selanjutnya. Jadi anak saya yang pertama itu kelas 3 SMA dan sedang bersiap untuk masuk perguruan tinggi. Lalu anak saya yang kedua dan yang ketiga itu saat ini sedang
kelas akhir sekolah dasar dan akan masuk SMP. Jadi semuanya butuh persiapan. Kami harus mendampingi begitu ya, saya dan bundanya harus menjawab banyak pertanyaan mereka soal misalnya sekolah yang bagus bagaimana, kemudian apa saja yang harus disiapkan. Kami juga harus mulai mencari informasi tentang sekolah-sekolah, tentang prosedur pendaftaran dan lain-lain, lalu harus memotivasi mereka untuk mempersiapkan ujian akhir dan nantinya ujian atau tes masuk sekolah atau pendidikan tinggi begitu. Itu nervous, jujur itu hal yang sangat membuat cukup nervous begitu ya, tapi ya kita lalui dan setidaknya meskipun itu belum berakhir tapi setidaknya itu sudah mendekati dan kami sudah melalui sebagian proses itu gitu. Itu jadi ya walaupun belum bisa dibilang satu keberhasilan, tetapi kita sudah melalui sebagian dari itu. Saya yakin teman-teman yang mengikuti channel ini, yang menonton video ini juga punya pengalaman yang mungkin jauh lebih seru dari saya dan sudah mengalami sebelumnya dan bisa membagikan nasihat-nasihat pentingnya begitu. Nah, yang kedua, kalau saya sebagai ya aktivis yang juga bergiat di beberapa kelompok jejaring begitu, saya rasa tahun 2022 itu ya boleh dibilang tahun yang cukup membanggakan gitu ya. Kenapa? Pertama, kita itu sebenarnya baru sedikit lebih baik gitu ya, sepanjang tahun 2022 itu kan baru sedikit lebih baik setelah selama hampir 2 tahun gitu ya, 1,5 tahun terkurung dengan pandemi COVID-19 gitu. Nah, tapi ada beberapa hal yang bisa kita lakukan gitu, dan ini bukan capaian saya pribadi tapi capaian bersama-sama dengan banyak kawan yang lain gitu. Misalnya kita itu di awal tahun 2022 itu bersama dengan teman-teman jaringan formasi disabilitas itu menyusun sebuah catatan tahunan tentang bagaimana pemenuhan hak penyandang disabilitas gitu ya. Dan akhirnya itu terselesaikan dan ini insya Allah menjadi catatan tahunan pertama tentang bagaimana situasi dan pemenuhan hak difabel yang akan terus disusun setiap tahunnya gitu ya. Dan salah satu yang cukup membanggakan dari laporan itu saya rasa adalah bahwa dokumen yang disusun bersama-sama oleh teman-teman jaringan dan pegiat isu difabel itu kemudian menjadi bahan diskusi bersama dengan pemerintah gitu ya, untuk merefleksikan situasi pemenuhan hak difabel itu di bulan Juli ya, kalau nggak salah di bulan Juli 2022, sebagai satu inisiatif awal yang kemudian langsung didengar dan diperhitungkan. Saya rasa itu salah satu capaian yang cukup baik begitu ya. Dan sekali lagi ini bukan pekerjaan saya, bukan capaian saya, tapi capaian kolektif dari kita bersama gitu ya, dari formasi disabilitas, dan saya yakin banyak di antara kawan-kawan yang juga menjadi bagian dari inisiatif bersama itu gitu.
Ya, perjalanan tahun 2022 itu juga apa namanya menyisakan banyak apa namanya gelombang begitu ya saya rasa ya. Kenapa demikian? Karena lagi-lagi pandemi itu masih naik turun gitu ya. Kita masih sempat mengalami apa namanya angka yang terinfeksi yang cukup naik begitu, walaupun alhamdulillah tidak sampai kemudian harus apa pembatasan sosial berskala besar gitu ya istilahnya ya, PSBB. Nah, walaupun tidak sampai harus seperti itu, di Jogja hanya sampai PPKM level berapa ya, level 2 atau level 3 kalau tidak salah, tapi kita masih bisa traveling, masih bisa melakukan banyak hal gitu ya. Nah, dalam apa namanya konteks pergerakannya teman-teman difabel sendiri, tahun 2002 itu ada milestone lain ya yang juga menjadi capaian yang cukup baik. Misalnya akhir tahun ini, kira-kira di bulan November lalu atau Oktober atau November, kita punya satu kawan yang akhirnya hari ini duduk di Komnas HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, ada Cak Wawa di sana. Itu kawan kita bersama begitu. Nah, kemudian mundur lagi ke belakang, kan Desember tahun lalu itu mulai dilantik ya KND, Komnas Disabilitas. Nah, artinya tahun 2022 itu kita mulai punya lembaga negara yang secara spesifik punya mandat terkait dengan isu difabel. Ya, walaupun kalau kita pertama kita perlu berbangga bahwa beberapa kawan yang kita kenal ada di sana begitu ya. Walaupun mungkin karena kemudian di sana menjadi kesibukannya cukup tinggi begitu, dan beberapa kawan mulai mengeluhkan, wah kok agak susah ya untuk dijangkau, untuk dihubungi saat ini begitu ya. Nah, semoga setelah 1 tahun sudah cukup bisa menguasai ritme begitu ya, sehingga komunikasi, koordinasi dan intensitas untuk kembali mengingat pada cita-cita bersama dan berbagi peran itu bisa mulai dikonsolidasikan begitu. Saya kira itu tetap menjadi cita-cita dan harapan serta keinginan kita bersama gitu ya. 2022 akhir tahun ini juga saya bersama dengan sejumlah kawan-kawan juga cukup sibuk mempersiapkan satu asistensi teknis begitu bersama dengan Bappenas untuk mendampingi assessment dalam rangka penyusunan rencana aksi daerah penyandang disabilitas di 6 provinsi ya. Waktu itu ada di Aceh, kemudian Banten, kemudian Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Kalimantan Timur, dan Maluku Utara. Itu perjalanan yang cukup mengesankan, sekaligus juga melelahkan karena dalam waktu kurang dari 2 bulan saya dan beberapa kawan, ada Mbak Rani dari Pusat Rehabilitasi Yakum, Mas Angga dari NLR, Mas Syarif dari Perdik, Mas Ishak Salim, kemudian juga
Cak Wawa sebelum dilantik sebagai komisioner, kemudian juga Kak Perti dari Garamin itu dalam waktu 2 bulan itu harus melakukan berkegiatan di 6 provinsi, dan itu cukup intensif begitu dan melelahkan, tapi akhirnya kita bisa menyelesaikannya gitu ya. Dan ya itu tentu belum semua berjalan dengan seperti yang kita harapkan dan seperti yang kita cita-citakan, tetapi setidaknya kita paham bahwa ada hal-hal yang harus diperbaiki. Nah, dan saya yakin begitu juga dengan teman-teman begitu ya. Banyak hal yang sudah terjadi di tahun 2022, dan mungkin tidak semua resolusi, tidak semua harapan itu bisa tercapai atau terlaksana, terpenuhi dengan baik, tetapi setidaknya kita tahu bahwa ada titik di mana kita harus memperbaiki, ada titik di mana kita harus belajar, harus mengupayakan yang lebih baik gitu ya. Nah, kalau saya misalnya salah satu hal yang saya harus perbaiki itu adalah soal membagi komitmen. Itu saya rasa saya seringkali punya ketertarikan terhadap banyak hal, tapi kurang bisa mengontrol bahwa saya sebenarnya punya keterbatasan waktu gitu, menurut saya gitu. Jadi waktu kita itu hanya 24 jam, dan itu harus kita bagi antara tubuh kita sendiri, artinya kita harus istirahat, kemudian ada keluarga, kemudian yang kedua ada yang ketiga itu kalau saya katakan saya harus mencari uang. Nah itu juga tidak bisa tidak ya, karena kita punya tanggung jawab, kita punya banyak tanggung jawab. Dan yang keempat ya aktivisme sosial gitu. Saya selalu membedakan dua hal itu, meskipun pekerjaan saya adalah sebagian besar itu ada di wilayah-wilayah aktivisme, tapi sebisa mungkin mencoba membedakan dua hal itu, di mana dan kapan saya harus mencari uang, dan di mana dan kapan saya harus bekerja dengan untuk kepuasan saya sendiri gitu. Nah, terkadang orang seperti saya itu punya interest yang besar terhadap banyak hal gitu, yang kadang-kadang itu tidak terfilter, sehingga ketika ada ajakan atau apa kemudian oke, tapi kemudian akhirnya saya merasa waduh, waktu saya terbatas, 24 jam nggak bisa diubah menjadi 36 jam dan seterusnya, sehingga mungkin kadang-kadang ada tanggung jawab tertentu yang harus terabaikan dan seterusnya, sehingga ini yang mungkin tahun 2023 adalah sesuatu yang harus diperbaiki. Kemampuan untuk mengukur gitu ya, mengukur waktu dan tenaga itu sangat dibutuhkan untuk tahun 2023, karena banyak hal yang pasti akan lebih menantang, pasti akan menarik begitu, tetapi ya kembali lagi waktu kita itu tidak banyak gitu ya, dan itu harus dibagi dengan banyak tanggung jawab yang sudah kita punyai begitu. Nah, saya yakin teman-teman yang lain juga pasti punya pembelajaran tersendiri dari tahun 2022. Makanya sebetulnya terlepas dari capaian, saya selalu katakan ke diri saya dan juga semoga relevan untuk teman-teman adalah yang terpenting adalah pembelajaran.
Karena ketika kita tahu apa yang harus kita perbaiki, banyak hal yang masih bisa kita lakukan lebih baik di masa yang akan datang. Jadi saya mau bilang ke diri saya dan juga ke teman-teman semua, selamat. Kita telah melalui tahun 2022 ini dengan baik gitu ya. Jadi selamat untuk keberhasilan kita, selamat untuk hal-hal yang perlu diperbaiki gitu ya. Dan juga tentu selamat bahwa kita akan menyongsong tahun 2023 dengan harapan yang lebih baik. Nah, lalu apa nih tahun depan gitu. Kalau saya sendiri tidak punya banyak rencana di tahun depan, tapi banyak hal yang harus dilanjutkan dari tahun 2022. Misalnya tadi target saya pribadi sebagai kepala keluarga, sebagai ayah, 2023 itu saya akan atau harus menghantarkan anak-anak saya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. 2 akan masuk di SMP, 1 akan masuk di kuliah. Jadi saya masih harus menemani 1 anak lagi, Tata, untuk mempersiapkan tesnya untuk masuk ke SMP. Kalau Fafa alhamdulillah sudah dapat sekolah insya Allah. Lalu Kak Caca untuk mempersiapkan perguruan tinggi. Ya itulah artinya, berarti kan ya tabungan dan lain-lain harus dipersiapkan gitu ya, pikiran, tenaga gitu ya, ya pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan itulah gitu. Lalu oh ya, yang exciting itu tahun 2023 itu akan ada temu inklusi. Untuk teman-teman yang belum tahu temu inklusi, mungkin nanti bisa cek saja di websitenya, http://temuinklusi.sigap.or.id/2023. Nah, itu event 2 tahunan yang tahun 2023 ini akan dilaksanakan pada 23 sampai 25 Mei di Situbondo. Nah, silahkan teman-teman untuk cek-cek informasinya dan mendaftar. Dan kebetulan saya adalah bagian dari panitia pengarah untuk Temu Inklusi 2023. Jadi ini akan cukup menyibukkan gitu ya sampai dengan Mei tahun 2023. Itu event nasional, jadi tentu akan banyak menyita waktu dan tenaga untuk persiapan dan sesudahnya gitu. 2023 kita juga akan menyusun lagi catatan tahunan formasi disabilitas lagi gitu ya. Akan menyusun catatan tahunan untuk tahun 2022 dan nanti akan di launching, dipublikasikan insya Allah di acara Temu Inklusi yang diselenggarakan bulan Mei itu begitu. Jadi wow, ini cukup exciting gitu ya. Lalu apalagi ya, pasti akan ada banyak hal lain yang akan datang di tahun 2023 begitu, sehingga saya yakin sih tahun 2023 itu akan semakin seru gitu. Lalu channel ini gimana? Channel ini ya kurang lebih akan masih seperti ini begitu, tapi kira-kira saya mungkin akan lebih menggunakan channel ini sebagai ruang ekspresi begitu. Mungkin konten-konten seperti ini di mana saya ngobrol sendiri itu akan cukup banyak begitu. Di samping juga konten-konten seperti yang sebelumnya dengan mengajak kawan-kawan ngobrol, vlog begitu, dan
tutorial sedikit-sedikit gitu. Nah, tapi konsepnya adalah karena serius, channel ini sebenarnya tidak ditargetkan untuk menjadi satu platform yang besar gitu. Ini hanya menjadi ruang ekspresi saja, sehingga saya akan lebih banyak memanfaatkan channel ini sebagai wadah untuk berekspresi dan berbagi gagasan, berbagi keluh kesah barangkali, atau mungkin menjadi penyambung lidah bagi pesan-pesan yang tidak tersampaikan dari berbagai pihak begitu. Nah, kira-kira begitu. Kalau soal durasi dan lain-lain, kemudian rubrikasi dan sebagainya, terus terang saya dan Andi yang bersama-sama mengelola channel ini belum cukup punya banyak pengalaman begitu, sehingga kalau ada saran, ada masukan, sangat dinanti dan sangat dipersilahkan gitu ya. Jadi teman-teman minta tolong dong, saya diberi masukan, diberi bimbingan gitu ya, bagaimana untuk lebih memanfaatkan channel ini sebagai wadah ekspresi begitu. Selebihnya apa lagi ya? Ya kurang lebih itulah teman-teman. Dan ya akhirnya welcome 2023. Selamat datang tahun 2023 untuk kita semua, dan semoga kita tetap bisa memberikan lebih banyak manfaat, kita tetap lebih bisa menghantarkan lebih banyak kebaikan di tahun 2023. Terima kasih teman-teman sudah membersamai saya dan channel ini. Kita ketemu di konten-konten berikutnya, dan salam inklusi.